Amin. Materi Amin. oleh Bapak Guru Asis SSI MPD dengan materi kurikulum PJJ dan strategi belajar masa pandemi COVID-19. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan MPLS pada hari ini dalam kondisi daring. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru beserta staf UPT SMA 12 Luwu Timur, anak-anakku sekalian, peserta didik baru SMA 12 Luwu Timur yang menjadi harapan masa depan bangsa dan negara. Tentunya dalam kesempatan ini, ya, tadi moderator telah memperkenalkan saya kepada anak-anakku sekalian untuk membawakan materi ya terkait dengan materi COVID, sekaligus ada sedikit tambahan yang berkenaan dengan kurikulum masa pandemi COVID-19. Ya, jadi itu topik materinya. Namun jika dalam kesempatan ini hanya materi COVID yang sempat tersampaikan, maka akan ada penjadwalan insya Allah besok untuk secara spesifik terkait dengan kurikulum dan PJJ masa pandemi COVID-19. Itu barangkali. Baik anak-anakku sekalian, ya, mengawali materi ini, saya ingin menginformasikan, ya, kiranya anak-anakku sekalian menonaktifkan terlebih dahulu speakernya agar materi ini dapat diterima secara keseluruhan. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, ya, kondisi saat ini, ya, terkait dengan adanya, ya, ujian ya bagi seluruh penduduk dunia dengan adanya COVID-19, ya, maka satuan pendidikan ya dalam lingkup terkecil sekolah maupun sampai pada lingkup terbesar ya Kementerian Pendidikan telah mewanti-wanti pihak sekolah untuk betul-betul satuan pendidikan itu melakukan proteksi ya terhadap siswa-siswa kita, ya, lebih lanjut ke depan jika sampai terlaksana ya pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ya, namun sampai hari ini ya berdasarkan surat edaran baik dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan maupun secara khusus ya Bupati Luwu Timur, maka untuk wilayah Luwu Timur ini belum memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran ya secara tatap muka. Ya, oleh karena itu anak-anakku sekalian, ya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan materi yang memang sudah ada ya di dalam Juknis MPLS tingkat provinsi, yaitu pengenalan terkait dengan materi COVID. Ya, barangkali anak-anakku sekalian sudah tidak asing lagi dengan istilah, ya, ya kurang lebih ya hampir 2 tahun pelajaran kita berupaya untuk memerangi COVID ini, dan sampai hari ini segala upaya masih dilakukan baik pada lingkup terkecil maupun lingkup terbesar. Ya, oleh karena itu melalui kesempatan ini kami memperkenalkan ya apa sebenarnya COVID itu. Ya.
uh, anak-anakku sekalian, ya, uh, terkait dengan COVID, ya, telah kita ketahui bersama, ya, ini penyebab COVID, ya, adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Ya, jadi ini lebih detail tentunya ini tim dokter yang secara detail lebih mengetahui hal tersebut. Jadi kami secara umum menyampaikan dan memperkenalkan kepada anak-anakku sekalian. Ya. Berikutnya, ya, jadi COVID ini merupakan virus RNA. Jadi artinya berkapsul dan tidak bersegmen. Jadi ini. Nah, anak-anakku sekalian, terkait dengan SARS-CoV-2, terkait dengan hal itu, ini sensitif ya terhadap sinar ultraviolet dan panas. Ya, efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak. Ya, seperti ya etanol 75%. Ya, oleh karena itu telah kita ketahui juga terkait bagaimana mengatasi COVID ini dari informasi-informasi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Jadi COVID-19 itu merupakan suatu pandemi ya yang tercatat di dunia. Jadi hampir semua negara mengalami hal ini, termasuk Indonesia dan secara khusus Kabupaten Luwu Timur. Nah, selanjutnya berbagai upaya ya pencegahan dan pengobatan telah dilakukan, ya, dicoba dan dikembangkan oleh berbagai negara, termasuk diantaranya adalah pengembangan vaksin COVID-19. Nah, secara khusus lagi kami informasikan kepada anak-anakku sekalian bahwa COVID-19 itu merupakan ya keluarga virus yang mempengaruhi saluran pernapasan. Kemudian yang kedua menyebabkan penyakit ya dari flu biasa hingga pneumonia. Ya. Kemudian berikutnya biasanya hidup di kelelawar dan hewan liar lainnya. Nah, yang keempat ya ditularkan ke manusia secara langsung atau melalui hewan lain. Nah, jadi ini terkait beberapa ciri ya daripada COVID-19 itu. Nah, ditambah lagi bahwa COVID-19 dapat juga menular antar manusia melalui droplet ya pernapasan. Nah, ini pada tabel anak-anakku sekalian bisa melihat di sini ya perbedaan karakteristik yang mulai dari virus SARS, jadi MERS, kemudian flu burung, dan di sini ada COVID. Ya, fokus kita pada COVID, ya, bahwa yang perlu kita lihat di sini masa inkubasi, ya, jadi rata-rata 3 hari, ya, bisa sampai dengan 12,5 hari. Kemudian ini ada data ya, negara pertama yang melapor yaitu Cina ya pada tahun 2019. Kemudian hewan penularnya di sini belum diketahui secara pasti, ya masih dalam investigasi. Kemudian transmisi ini belum diketahui pasti, ya masih juga dalam investigasi penularan antar manusia secara terbatas. Ya. Nah, berikutnya terkait dengan gejala dan tanda. Nah, ini perlu secara spesifik anak-anakku sekalian mengetahui hal ini. Ya, apakah gejala dan tanda ini kita mengalami? Ya, adanya gangguan saluran pernafasan ringan. Jadi adanya gangguan saluran pernapasan ringan. Kemudian pneumonia dan umumnya migrain ya 20% berat. Jadi
Ini beberapa gejala dan tanda yang perlu anak-anakku sekalian, dan mungkin ya ada informasi terkait hal ini yang lebih detail lagi. Anak-anakku bisa mendapatkannya dan sudah mengetahuinya baik melalui media sosial, internet ataupun secara langsung dari petugas kesehatan. Nah, terkait dengan angka kematian, nah ini cukup besar juga ya. Ini tercatat 2,9%. Ya. Kemudian yang update kita masih selalu melihat ya. Ini yang sebelumnya. Nah, pengobatan ya dan vaksin. Nah, ini pada COVID-19 ini ya suportif ya. Jadi ini materinya yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi tercatat di sini ya. Ini belum ada vaksin, ternyata di sini ya kita sudah ya mendapatkannya ya. Jadi di daerah-daerah tertentu ya itu sudah banyak ya persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang divaksin ya. Ini merupakan suatu bentuk upaya dari pemerintah untuk bagaimana ya menangani dan memerangi COVID itu, sehingga tujuan daripada pendidikan atau arwah daripada pendidikan itu yang dilaksanakan melalui pembelajaran secara tatap muka itu dapat mencapai secara maksimal. Nah, ini jadi berikutnya ini ya terkait data ini, ini masih selalu update ya. Ini masih selalu update. Ini hanya merupakan sampel saja. Nah, dari setiap harinya ya ini terus bertambah ya data yang ada ini per 2 Juli 2021 ya. Jadi betapa banyak penduduk dunia yang terinfeksi ya. Nah, secara detail di sini Provinsi Sulawesi Selatan juga ya begitu banyak penduduknya yang terinfeksi. Nah, secara spesifik lagi ya, jadi tadi telah diberikan ya penjelasan gejala apa saja apabila terinfeksi COVID-19 ya. Jadi ini secara detail ini bisa kita mengenali ya. Yang pertama di sini adanya batuk. Kemudian yang kedua diare, kemudian yang ketiga sesak napas, kemudian demam tinggi, mengalami muntah dan radang paru-paru. Nah, ini gejala yang bisa ditimbulkan dari COVID-19. Yang mudah-mudahan anak-anakku sekalian kita senantiasa untuk menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan secara ketat, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat, sehingga kita sama-sama membantu pemerintah untuk memerangi COVID-19. Nah, apa yang selanjutnya bisa dilakukan? Ya, jadi anak-anakku sekalian, yang bisa kita lakukan ini terkait dengan pencegahan. Ya, pertama tentunya melakukan ya cuci tangan dengan air bersih dan sabun ya atau hand sanitizer. Jadi ini minimal 20 detik. Jadi ini sesering mungkin kita melakukan cuci tangan. Nah, terkait dengan cuci tangan ini pihak sekolah jika nantinya terjadi pembelajaran tatap muka secara terbatas, maka telah disiapkan ya pada masing-masing kelas itu fasilitas untuk cuci tangan, kemudian hand sanitizer dan sabun ya. Jadi air dipastikan juga mengalir, sehingga ya pencegahan yang ada poin 1 ini kita lakukan. Kemudian ya hindari kontak dengan orang sakit ya. Jadi tentunya pada satuan pendidikan di sekolah kita di UPT SMA 12 Luwu Timur sudah ada yang namanya tim Satgas COVID ya 19 yang melibatkan ya unsur guru, kemudian ada juga dari Dinas Kesehatan, berikutnya ada juga dari unsur siswa, dalam hal ini pramuka
ya anggota pramuka, anggota PMR dan anggota UKS. Nah, jika seandainya nanti